Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 661-665 Bab 661. Oke, semuanya berhenti berdiri di sini, ayo potong kuenya. Melihat ekspresi canggung di wajah Fendi Zanders, Zhou Muxue buru-buru berteriak. Ya, ayo kita potong kuenya secepatnya. Setelah Han Ping memahami maksud Zhou Muxue, dia segera melanjutkan, lalu menoleh dan berteriak ke dapur, Bibi Wang, cepat ambil kue yang aku pesan. Titik petik 2. Setelah pengasuh Zhou Muxue mendengar ini, dia segera mengeluarkan kue besar. Kue ini ada 5 lapis, dan setiap lapisnya diberi berbagai macam buah-buahan dan lilin. Setelah kuenya dikeluarkan, Han Ping mematikan lampu di aula, lalu menyalakan lilin. Semua orang sepertinya sudah melupakan apa yang baru saja terjadi, dan mulai menyanyikan lagu ulang tahun di sekitar Zhou Muxue. Kemudian Zhou Muxue meletakkan tangannya di dada, menutup matanya dan mulai membuat permohonan. Tapi tidak ada yang memperhatikan bahwa ketika Zhou Muxue membuat permintaan, dia perlahan membuka matanya dan melihat posisi Fendi Zanders. Tidak ada yang tahu apa keinginan Zhou Muxue, tapi itu pasti ada hubungannya dengan Fendi Zanders. Jika tidak, Zhou Muxue tidak akan pernah melihat posisi Fendi Zanders. Segera, Zhou Muxue memenuhi keinginannya. Setelah membuat permintaan, Zhou Muxue meniup semua lilin sekaligus, dan kemudian semua orang mulai berbagi kuenya. Namun ibu Zhou Muxue, Han Ping, memperhatikan bahwa setelah Zhou Muxue memotong kue pertama, dia menyerahkannya kepada Fendi Zanders terlebih dahulu. Hal ini membuat Han Ping merasa sedikit lebih bingung. Bagaimanapun, teman-teman Zhou Muxue tampaknya tidak memiliki hubungan yang baik dengan Fendi Zanders, tetapi Zhou Muxue tampaknya sangat tertarik pada Fendi Zanders. Dan Lin Zihua sepertinya telah memperhatikan pemandangan ini, dan sedikit kemarahan muncul di matanya. Namun saat ini, pintu villa dibuka kembali, dan seorang pria parubaya masuk ke dalam villa bersama beberapa pengawalnya. Zhou Muxue tanpa sadar menoleh untuk melihat pintu masuk villa, dan ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi gelisah. Dia segera berlari ke arah pria parubaya itu, dan kemudian dengan gembira berteriak, "Ayah, mengapa kamu kembali?" Ayah Zhou Muxue. Setelah mendengar kata-kata ini, Fendi Zanders tidak bisa menahan kepalanya untuk melihatnya. Ditemukan bahwa seorang pria parubaya berjas dan sepatu kulit masuk saat ini. Orang ini memberikan kesan yang sangat lembut dan halus kepada orang-orang, seolah-olah dia adalah seorang profesor yang sangat dihormati. Namun terdapat beberapa pengawal di belakang pria parubaya tersebut, yang menunjukkan bahwa identitas pria parubaya tersebut tentunya tidak sederhana. Lagi pula, tidak semua orang akan diikuti oleh pengawal saat keluar. Sayang, ayah terlambat hari ini, apakah kamu tidak marah? Pria parubaya itu bertanya kepada Zhou Muxue sambil tersenyum. Tentu saja aku tidak marah lagi. Ibu bilang kamu masih di Asia Tenggara. Aku tidak menyangka kamu akan kembali. Jelas Zhou Muxue sangat terkejut dengan kemunculan ayahnya. Ulang tahun putriku, bagaimana mungkin aku tidak datang, aku kembali dengan helikopter. Pria parubaya itu memandang Zhou Muxue dengan mata penuh kasih sayang dan berkata. Saat ini, teman-teman Zhou Muxue juga menunjukkan ekspresi bingung, karena mereka sudah lama mengenal Zhou Muxue, namun mereka belum pernah bertemu dengan ayah Zhou Muxue. Beberapa orang mengatakan bahwa ayah Zhou Muxue telah meninggal, sementara yang lain mengatakan bahwa Zhou Muxue adalah anak haram dan ayahnya melarikan diri. Bagaimanapun, ada berbagai macam teori. Dan Zhou Muxue tidak pernah menyebutkan tentang ayahnya. Alasannya sangat sederhana. Ayah Zhou Muxue adalah bos sebuah perusahaan internasional, sehingga dia sering tinggal di luar negeri dan jarang kembali ke Tiongkok. Ia juga jarang bertemu Zhou Muxue. Adapun Zhou Muxue tidak berinisiatif memberitahu orang lain tentang ayahnya, itu karena Zhou Muxue diculik ketika dia masih sangat muda. Bagaimanapun, ayahnya sangat kaya, tentu saja banyak penculik yang mengikuti Zhou Muxue. Belakangan, ibu Zhou Muxue tidak punya pilihan selain membawa Zhou Muxue kembali untuk tinggal di Jiangcheng, dan ayah Zhou Muxue sedang berada di luar negeri, sehingga Zhou Muxue melarikan diri dari pandangan para penculik tersebut. Zhou Chaoyang. Saat ini, Su Cheng sepertinya mengenali ayah Zhou Muxue, dan menggumamkan sesuatu dengan suara rendah. Maksudmu Tuan Zhou Zhaoyang Zhou? Setelah Wenlan mendengar kata-kata Su Cheng, ekspresi wajahnya sangat terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan bertanya pada Su Cheng. Benar, ini Zhou Chaoyang, Tuan Zhou. Saya pernah bertemu Zhou Chaoyang di pesta ulang tahun kakek saya, tapi saya tidak menyangka dia adalah ayah Xiao Xue. Sungguh luar biasa. Su Cheng mengangguk sedikit. Setelah mendengar apa yang Su Cheng katakan, semua orang tercengang, dan mereka semua membuka mulut lebar-lebar, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Bagaimanapun, mereka semua telah mendengar tentang Tuan Zhou. Saat itu ada dua raksasa di kota Jiangcheng, yang pertama adalah Fang Zihua di bawah-bawahan Li Xiugan, dan yang kedua adalah Zhou Chaoyang Zhou Ye. Pada awalnya,
Fang Zihua dan Zhou Chaoyang berada dalam hubungan yang kompetitif, dan mereka dapat dikatakan telah membagi seluruh dunia Jiangcheng. Namun pada akhirnya, Zhou Chaoyang tampaknya masih kalah dari Fang Zihua, dan dia hanya bisa meninggalkan kota Jiangcheng bersama istri dan putrinya. Zhou Chaoyang pada puncaknya dapat bersaing sepenuhnya dengan Fang Zihua, dari sini kita dapat melihat betapa kuatnya Zhou Chaoyang saat itu. Hanya saja satu gunung tidak bisa menampung 2 ekor harimau, dan Zhou Chaoyang pada akhirnya tetap kalah dari Fang Zihua. Dia tidak punya pilihan selain menjual kembali semua propertinya kepada Fang Zihua, dan kemudian meninggalkan kota Jiangcheng. Namun meski begitu, setelah meninggalkan Jiangcheng, Zhou Chaoyang tetap terkenal di Asia Tenggara, dan kini menjadi bos sebuah konsorsium besar di Asia Tenggara. Saya mendengar bahwa Zhou Chaoyang sekarang menjadi manajer umum regional dari sebuah konsorsium besar, tetapi saya tidak menyangka dia adalah ayah Zhou Muxue. Su Cheng menghela napas karena terkejut, dan cara dia memandang Zhou Muxue sepertinya memiliki banyak berubah. Bagaimanapun, ada rumor bahwa Zhou Chaoyang pergi bersama istri dan putrinya, tetapi tidak ada yang tahu bahwa untuk melindungi istri dan putrinya, Zhou Chaoyang pergi ke luar negeri sendirian, meninggalkan istri dan putrinya di Jiangcheng. Saat ini, cara semua orang memandang Zhou Muxue sepertinya telah banyak berubah. Lagi pula, di mata mereka, Zhou Muxue hanyalah vas yang cukup panjang dengan sedikit uang di rumahnya. Tetapi tidak ada yang mengira identitas Zhou Muxue akan begitu menakutkan, dia sebenarnya adalah putri dari Zhou Chaoyang yang terkenal. Bahkan Lin Zihua terkejut saat ini, bahkan Lin Zihua sendiri tidak menyangka bahwa latar belakang Zhou Muxue akan begitu menakutkan. Di sisi lain, Fendi Zanders menyipitkan matanya dan melihat posisi Zhou Chaoyang, dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Bagaimanapun, Fendi Zanders berbeda dari yang lain, dia mengenal Zhou Muxue terlalu singkat, dan dia tidak tahu banyak tentang Zhou Muxue, jadi dia tidak boleh terkejut seperti Su Cheng dan yang lainnya saat ini. Bab 662. Kemunculan Zhou Zhaoyang menyebabkan banyak orang yang hadir terkejut. Banyak orang yang sebelumnya tidak mengetahui identitas asli ayah Zhou Muxue, mengira bahwa Zhou Muxue hanyalah Bai Fumei biasa. Tetapi baru sekarang mereka mengetahui bahwa identitas Zhou Muxue sangat menakutkan. Tanpa diduga, ayah Xiao Xue sebenarnya adalah Zhou Chaoyang, ini sungguh sulit dipercaya. Xiong Yating menutup mulut kecilnya dan berseru. Benar, tidak heran jika Lin Zihua mengejar Xiao Xue begitu lama, dan dia tidak pernah berani memaksa Xiao Xue, Wen Lan juga berkata dengan suara rendah. Anda tahu, temperamen Lin Zihua diketahui semua orang yang hadir. Selama wanita yang disukai Lin Zihua, dia akan melakukan segala kemungkinan untuk mendapatkannya. Namun Lin Zihua sangat sabar saat menghadapi Zhou Muxue. Ini menunjukkan bahwa Lin Zihua pasti sudah mengetahui identitas ayah Zhou Muxue sebelumnya, jika tidak, dia tidak akan pernah begitu sabar. Zhou Chaoyang dan Zhou Muxue sudah lama tidak bertemu, dan mereka mulai berbasa-basi setelah bertemu. Setelah Zhou Zhaoyang selesai menyapa Zhou Muxue, dia menghampiri semua orang dan berkata sambil tersenyum, kalian semua harus menjadi teman baik Xiao Xue. Saya tinggal di luar negeri karena pekerjaan, dan saya berada di sisi Xiao Xue. Waktunya tidak terlalu lama, jadi terima kasih telah menjaga Xiao Xue, aku di sini untuk mengucapkan terima kasih padamu. Paman Zhou, kamu terlalu sopan. Jawab Su Cheng sambil tersenyum. Setelah Zhou Zhaoyang melihat Su Cheng, dia tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan lembut, apakah Anda putra dari keluarga wakil wali kota Su? Benar, Paman Zhou, kita pernah bertemu sekali di pesta ulang tahun kakekku. Su Cheng buru-buru mengangguk. Apakah kakekmu baik-baik saja akhir-akhir ini? Zhou Zhaoyang bertanya dengan lembut. Terima kasih Paman Zhou atas perhatianmu, kakekku selalu dalam keadaan sehat. Su Cheng buru-buru berkata. Itu bagus, itu bagus. Zhou Chaoyang mengangguk sedikit, lalu melihat posisi Lin Zihua, dan mengobrol dengan Lin Zihua untuk beberapa kata lagi. Jelas sekali, di antara begitu banyak orang, Zhou Chaoyang hanya mengenal Su Cheng dan Lin Zihua, sedangkan yang lainnya, dia tidak mengenal mereka, dan dia tidak tertarik. Ayo, kita terus merayakan ulang tahun Xiao Xue. Zhou Chaoyang menyapa semua orang dengan senyuman, lalu duduk di meja makan. Zhou Muxue secara alami duduk di samping Zhou Zhaoyang. Xiaolin, silakan duduk juga. Zhou Zhaoyang melambaikan tangannya dengan lembut ke arah Lin Zihua, memberi isyarat agar Lin Zihua duduk di samping Zhou Muxue. Saat ini, niat Zhou Zhaoyang sangat jelas, dia jelas berusaha menjodohkan Lin Zihua dan Zhou Muxue. Meskipun semua orang tahu apa maksud Zhou Zhaoyang, namun tidak ada yang berani berbicara. Dan Fendi Zanders sedang duduk sendirian di sudut meja makan. Meskipun identitas dan latar belakang Zhou Zhaoyang tidak sederhana, namun dia sangat ramah, memberikan rasa kelembutan kepada orang lain, dan nada bicaranya tidak seperti bos yang maha kuasa, tetapi seperti orang biasa. Jadi semua orang tidak segugup sebelumnya, mengobrol dengannya sambil makan. Pada dasarnya, semua orang yang hadir secara aktif menyanjung Zhou Chaoyang, hanya Fendi Zanders yang makan dengan kepala tertunduk sepanjang waktu.
Dan Zhou Muxue memandang Fendi Zanders dari waktu ke waktu, dan sepertinya sedikit khawatir tentang Fendi Zanders di dalam hatinya. Zhou tua, berapa lama kamu akan tinggal di rumah kali ini? Ibu Zhou Muxue, Han Ping, bertanya dengan lembut kepada Zhou Chaoyang. Kali ini saya harus tinggal di Jiangcheng beberapa hari lagi. Jawab Zhou Zhaoyang lembut. Benar-benar. Setelah mendengar kalimat ini, Zhou Muxue berteriak gembira. Yah, aku punya masalah dengan pekerjaanku, jadi aku harus tinggal di Jiangcheng sebentar. Zhou Zhaoyang mengangguk sedikit. Setelah mendengar kalimat ini, Han Ping tampak sedikit khawatir, dan bertanya dengan lembut kepada Zhou Chaoyang, apakah ada yang salah dengan perusahaan? Itu bukan masalah perusahaan. Zhou Zhaoyang menggelengkan kepalanya dengan ringan, lalu menatap semua orang, dan berkata dengan ekspresi kosong, sebenarnya, masalahnya seperti ini. Saya sebenarnya membantu bos saya mengelola bisnis perusahaan ketika saya berada di luar negeri, tetapi periode sebelumnya saat itu, ketua perusahaan kami tiba-tiba meninggal dunia, dan sekarang ada ketua baru, yang seharusnya merupakan kerabat dari ketua lama, jadi kali ini saya kembali untuk bertemu dengan ketua baru. Dan kemudian berkomunikasi dengan perusahaan. Hal-hal sampingan. Setelah mendengar kata-kata Zhou Zhaoyang, semua orang tercengang, dan ekspresi wajah mereka juga sangat terkejut. Karena tidak ada yang mengira sebenarnya ada bos di belakang Zhou Zhaoyang. Meskipun mereka semua telah mendengar bahwa ada orang besar yang sangat kuat di belakang Zhou Chaoyang, mereka tidak menyangka bahwa Zhou Chaoyang telah bekerja untuk orang besar ini selama ini. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Zhou Chaoyang, sedikit keraguan muncul di matanya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zhou Chaoyang. Karena Fendi Zanders merasa situasi Zhou Zhaoyang agak mirip dengan situasinya. Mungkinkah Zhou Chaoyang juga Li Xiuqian? Tapi sekarang banyak orang mengatakan bahwa Zhou Zhaoyang dan Fang Zihua berada dalam hubungan yang kompetitif. Jadi ini ya. Han Ping mengangguk sambil berpikir, lalu melanjutkan, ketua lama yang kamu bicarakan seharusnya adalah bos di belakangmu dan Fang Zihua. Setelah mendengar kata-kata Han Ping, semua orang tercengang dan membuka mulut lebar-lebar, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Zhou Zhaoyang dan Fang Zihua memiliki bos yang sama. Ekspresi wajah Fendi Zanders semakin terkejut, karena saat ini Fendi Zanders masih ragu apakah Zhou Chaoyang akan ada hubungannya dengan Li Xiuqian. Tapi sekarang setelah mendengar kata-kata Han Ping, Fendi Zanders yakin 100% bahwa bos di belakang Zhou Chaoyang tidak lain adalah Li Xiuqian. Fendi Zanders sekarang adalah bos Zhou Chaoyang. Fendi Zanders tidak bisa menahan nafas diam-diam di dalam hatinya, dunia ini terlalu kecil, dan sekarang dia entah bagaimana telah menjadi bos ayah Zhou Muxue. Paman Zhou, bukankah kamu bersaing dengan Fang Zihua? Kenapa kamu memiliki bos yang sama dengannya? Su Cheng bertanya pada Zhou Chaoyang dengan sangat bingung. Hahaha. Setelah Zhou Zhaoyang mendengar kata-kata Su Cheng, dia tidak bisa menahan tawa, dan kemudian berkata dengan ringan, meskipun Fang Zihua dan saya berada dalam hubungan yang kompetitif, kami berdua memiliki bos yang sama. Setelah mendengar Zhou kata-kata Zhaoyang, semua orang membeku di tempat, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Jika masalah ini terungkap, pasti akan menyebabkan keributan di kota Jiang. Juga, betapa hebatnya dia untuk membuat Fang Zihua dan Zhou Chaoyang melayaninya. Bab 663. Zhou Chaoyang dan Fang Zihua, jika Anda memilih satu secara acak, keduanya adalah eksistensi yang terkenal. Dan Fang Zihua menutupi langit dengan satu tangan di Jiangcheng, dan bahkan di Provinsi Dongjiang, tidak banyak orang yang bisa menandinginya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Fang Zihua kini menjadi orang terkaya di Provinsi Dongjiang, dan latar belakangnya jelas di luar imajinasi orang awam. Belum lagi Zhou Chaoyang, dia adalah bos perusahaan konsorsium di Asia Tenggara, dan kekayaan bersihnya sudah melebihi puluhan miliar. Kedua orang ini sebenarnya bekerja untuk orang lain, jadi betapa menakutkannya bos di belakang mereka berdua. Fang Zihua dan saya sebenarnya bekerja untuk ketua lama. Jika tidak ada ketua lama saat itu, Fang Zihua dan saya tidak akan berada di tempat kita sekarang. Di mata banyak orang, Fang Zihua dan saya adalah musuh, tetapi di faktanya kami berdua tidak ada hubungannya. Tidak, memang ada persaingan antara Fang Zihua dan aku, lagi pula, kami berdua bekerja untuk ketua lama, dan kepribadian kami agak mirip, jadi pasti akan ada beberapa konflik dan gesekan. Zhou Zhaoyang berkata kepada semua orang sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Zhou Zhaoyang, semua orang tercengang, dan ekspresi wajah mereka sangat terkejut. Semua orang menatap Zhou Chaoyang dengan mata membulat. Jelas sekali mereka sangat tertarik dengan urusan antara Zhou Chaoyang dan Fang Zihua. Saat itu, karena ketua lama melihat kontradiksi antara saya dan Fang Zihua, dia memikirkan cara kompromi, yaitu membiarkan kita berdua menjalankan perusahaan masing-masing. Dalam 2 tahun, perusahaan siapa yang jika manfaatnya bagus, siapapun yang tinggal di Jiangcheng akan tinggal, dan siapapun yang kalah akan pergi ke tempat lain. Zhou Zhaoyang berhenti sejenak, lalu melanjutkan, kalian semua harus tahu apa yang terjadi nanti.
Saya kalah dari Fang Zihua dan kemudian meninggalkan Jiangcheng. Sebelum meninggalkan Jiangcheng, ketua lama memberi saya sejumlah besar uang, dan kemudian mereka memperkenalkan saya ke beberapa kontak dan mengizinkan saya menjalankan perusahaan keuangan internasional di Asia Tenggara, jadi saya menjadi seperti sekarang ini. Tapi ayah, kenapa aku belum pernah mendengarmu mengatakan hal ini sebelumnya? Zhou Muxue bertanya pada Zhou Chaoyang dengan nada bingung. Sebelumnya saya selalu merasa kalah dari Fang Zihua itu memalukan, jadi saya tidak pernah menyebutkannya kepada orang lain, tapi sekarang Fang Zihua dan saya sama-sama sudah tua, dan saya sudah melihat beberapa hal. Ketua lama ini juga untuk kepentingan keduanya. Di antara kami, jika Fang Zihua dan saya bekerja sama, konfliknya pasti akan semakin besar. Lagi pula, pada saat itu, kami berdua masih muda dan energik, dan memandang rendah satu sama lain, tetapi jika kami berdua dapat dipisahkan, maka kami berdua mungkin memiliki perkembangan yang baik, dan sekarang saya memahami niat baik dari ketua yang lama. Jadi ini ya. Setelah mendengarkan kata-kata Zhou Zhaoyang, semua orang tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Paman Zhou, siapa bos di balik layarmu? Dia sangat kuat. Lin Zihua juga sangat tertarik dengan bos di belakang Zhou Chaoyang saat ini, jadi dia bertanya dengan lembut. Bos yang saya bagikan dengan Fang Zihua bernama Li Xiuqian, tetapi sekarang ketua yang lama telah meninggal, dan ketua yang baru seharusnya adalah seorang pria bernama Tuan Zanders, tetapi saya tidak tahu apa nama lengkap Tuan Zanders. Lagi pula, saya juga baru saja pulang ke rumah, Zhou Chaoyang berkata dengan ringan. Tuan Zanders. Setelah mendengar kata-kata Zhou Zhaoyang, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tertegun sejenak. Mereka semua penasaran tentang siapa Tuan Zanders ini. Dan Xiong Yating menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders, dan berkata dengan ekspresi lucu, nama belakang Fendi Zanders adalah Zanders, jadi Tuan Zanders itu pasti Fendi Zanders, kan? Hahaha. Setelah mendengar kata-kata Xiong Yating, semua orang tertawa terbahak-bahak. Jelas sekali, orang-orang ini tahu bahwa Xiong Yating sedang mengolok-olok Fendi Zanders. Ada begitu banyak orang yang hadir, hanya Zhou Muxue dan Wen Lan yang tidak tersenyum. Dan Zhou Chaoyang melirik Fendi Zanders dengan acuh tak acuh, lalu melanjutkan, apa, kalian semua pernah mendengar tentang Xie Huaqiang, kan? Saya pernah mendengar bahwa dia adalah saudara dunia bawah tanah pertama di kota Jiangcheng, dan kekuatannya sangat menakutkan. Su Cheng buru-buru berkata. Xie Huaqiang, seperti aku dan Fang Zihua, berada di bawah Tuan Zanders ini. Kata Zhou Chaoyang ringan. Ya Tuhan, siapa Tuan Zanders ini? Terlalu menakutkan. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Untuk bisa membuat Xie Huaqiang, Zhou Chaoyang dan Fang Zihua bekerja untuknya, seberapa mengerikan latar belakang Tuan Zanders ini. Orang-orang ini bahkan tidak dapat memikirkannya sekarang. Saya tidak tahu berapa umur Tuan Zanders ini, dan apakah dia punya pacar. Kalau saja saya bisa menikah dengan Tuan Zanders ini, maka saya tidak perlu khawatir tentang uang selama sisa hidup saya. Kata Xiong Yating dengan seorang bidadari. Mungkin Tuan Zanders ini adalah seorang pria paruh baya botak, dan bukankah kamu sudah punya pacar? Ku Xiaoying berkata dengan ekspresi sedikit tidak berdaya. Jika pacarku bisa memiliki setengah keterampilan Tuan Zanders, aku pasti sudah menikah dengannya sejak lama, tapi sayangnya dia hanyalah generasi kedua yang kaya raya. Dibandingkan dengan Tuan Zanders, dia adalah surga dan bawah tanah. Xiong Yating berkata dengan ringan. Tapi Ku Xiaoying menghela nafas tak berdaya setelah mendengar kalimat ini, dan tidak banyak bicara. Semua orang mulai berdiskusi tentang Tuan Zanders, hanya Wen Lan yang menatap Fendi Zanders secara langsung. Dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dasar bodoh, Tuan Zanders sedang duduk di depanmu, dan kamu bahkan tidak tahu. Pada saat ini, Wen Lan sudah memutuskan bahwa tidak peduli apapun, identitas Fendi Zanders tidak dapat diungkapkan. Karena semakin banyak orang yang mengetahuinya, maka semakin banyak pula pesaing Wen Lan. Sekarang tidak ada yang tahu identitas asli Fendi Zanders, ini hanyalah kesempatan sekali seumur hidup bagi Wen Lan. Memikirkan hal ini, Wen Lan memandang Fendi Zanders dengan mata panas, dan bahkan berinisiatif mengambilkan makanan untuk Fendi Zanders 2 kali. Jika itu adalah Fendi Zanders sebelumnya, dia mungkin masih bingung menghadapi keramahan Wen Lan. Tapi sekarang, Fendi Zanders telah memiliki beberapa wanita, jadi dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Wen Lan, tetapi Fendi Zanders tidak memikirkan Wen Lan. Apalagi Wen Lan, bahkan Zhou Muxue pun sama. 1 jam kemudian, semua orang selesai makan, lalu mulai bermain game di ruang tamu. Ibu Zhou Muxue, Han Ping, mengedipkan mata pada Zhou Chaoyang, lalu keduanya naik ke atas. Apa yang salah? Setelah naik ke atas, Zhou Chaoyang bertanya pada Han Ping dengan nada bingung. Zhou tua, pernahkah kamu melihat anak bernama Fendi Zanders itu? Han Ping mengerutkan kening dan bertanya. Begitu, ada apa? Zhou Zhaoyang bertanya dengan lembut. Menurutku Xiao Xue dari keluarga kita menyukai anak ini, tapi menurutku kondisi anak ini sangat rata-rata. Jika kamu punya waktu, bicaralah dengan anak ini.
kata Han Ping dengan suara rendah. Bab 664. Bicaralah padanya. Zhou Zhao yang segera mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata ini, dan ekspresi wajahnya jelas tidak senang. Dia tidak bisa menahan cemberutnya dan berkata, apa yang perlu dibicarakan, apakah kamu tidak tahu sifat Xiao Xue? Tentu saja aku tahu sifat Xiao Xue, tapi aku takut gadis ini akan ditipu oleh orang lain. Sekarang Xiao Xue baru saja masuk universitas, ini adalah saat di mana dia kemungkinan besar akan ditipu oleh laki-laki. Han Ping berkata dengan tergesa-gesa. Ekspresi wajah Zhou Zhao yang tampak sedikit tidak berdaya, dan kemudian dia berkata dengan ringan, saya tidak setuju dengan Anda pada awalnya ketika Anda ingin menjodohkan Xiao Xue dengan Lin Zihua, tetapi sekarang Anda meminta saya untuk berbicara dengan Fendi Zanders, apa yang kamu minta aku katakan? Tanda tanya petik 2. Apa lagi yang bisa aku katakan? Katakan saja kamu tidak setuju dia bersama Xiao Xue, biarkan saja anak ini menyerah. Kata Han Ping langsung. Zhou Zhao yang tidak berbicara. Jika kamu tidak ingin pergi, kalau begitu aku akan pergi sendiri. Lagi pula, menurutku anak ini bukan orang baik. Aku harus menjelaskan sesuatu kepadanya secara langsung. Han Ping melanjutkan. Lupakan saja, biarkan aku bicara dengannya. Jika anak ini memiliki motivasi diri, mungkin saya bisa memberinya kesempatan untuk membantunya di belakang layar. Jika Anda pergi untuk berbicara, itu pasti akan menjadi hambatan baginya. Membunuhnya akan membuat orang merasa kesal. Zhou Zhao yang menghela nafas pelan. Mengapa kamu membantuku? Jangan menjadi orang baik di sana. Aku akan memberitahumu, katakan saja apa yang kamu punya, jangan berikan yang seperti ini orang yang punya ilusi. Kata Han Ping buru-buru. Oke, aku tahu. Zhou Zhao yang menjawab dengan tidak sabar, lalu berbalik dan pergi. Jam 10 malam. Pesta ulang tahun Zhou Muxue akhirnya tiba sampai akhir, Su Cheng, Lin Zihua dan yang lainnya meninggalkan villa satu demi satu. Malam ini, Lin Zihua tidak berinisiatif memprovokasi Fendi Zanders. Mungkin karena orang tua Zhou Muxue ada di sana, dia tidak berani melangkah terlalu jauh. Setelah Lin Zihua dan yang lainnya meninggalkan villa, Fendi Zanders juga diusir dari villa oleh Zhou Muxue. Setelah keluar dari villa, Wen Lan berinisiatif mencari Fendi Zanders, lalu berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum, Tuan Zanders, apakah Anda ada waktu luang di malam hari? Apakah Anda ingin saya mengantar Anda jalan-jalan? Sambil berbicara, Wen Lan menggoyangkan kunci BMW di tangannya ke arah Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Wen Lan, dia tertegun sejenak, dan ekspresi wajahnya tampak sedikit terkejut. Kamu memanggilku apa tadi? Fendi Zanders mau tidak mau bertanya pada Wen Lan dengan lembut. Aku. Wen Lan memandang Fendi Zanders dan membeku di tempatnya, dengan ekspresi memalukan di wajahnya. Karena dia tidak menyangka dia baru saja tergelincir. Fendi Zanders berjalan tepat di depan Wen Lan, lalu memandang Wen Lan dengan hati-hati, dan bertanya kepada Wen Lan tanpa ekspresi, kamu sudah mengetahui identitas saya, bukan? Saya. Wen Lan membuka mulutnya untuk menjelaskan. Itulah mengapa kamu berinisiatif untuk menyenangkanku hari ini, tidak hanya berdiri untuk berbicara mewakiliku, tapi juga membawakanku makanan, kan? Saat ini, nada suara Fendi Zanders sangat acuh tak acuh, dan dia bertanya pada Wen Lan dengan ekspresi dingin. Baru saja Wen Lan menelepon Fendi Zanders Tuan Zanders, yang jelas berarti dia sudah mengetahui identitas Fendi Zanders, jika tidak, dia sama sekali tidak akan bisa memanggil Fendi Zanders seperti itu. Wen Lan juga tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya sekarang, jadi dia hanya bisa mengangguk tak berdaya, lalu berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, benar, Tuan Zanders, saya sudah mengetahui identitas Anda sejak lama, saya menghubungi Anda di sana tidak ada arti lain. Fendi Zanders tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencubit dagu lancip Wen Lan, lalu mengangkat wajah cantik Wen Lan dengan paksa, dan bertanya dengan nada dingin, selain kamu, apakah ada orang lain yang mengetahui identitasku? Tidak, tidak lagi. Pada saat ini, Wen Lan ditakuti oleh Fendi Zanders, dan buru-buru menggelengkan kepalanya ke arah Fendi Zanders. Aku tidak ingin orang lain mengetahui identitasku, jadi sebaiknya kamu tutup mulut, mengerti? Untuk membuat Wen Lan lebih jujur, Fendi Zanders berbicara dengan nada yang sangat kuat. Ming, mengerti. Wen Lan membeku sejenak, menatap Fendi Zanders lagi dan mengangguk. Hal lainnya adalah apa yang aku tahu. Sebaiknya kamu tidak mempermainkanku, atau aku akan membuatmu menyesal, mengerti? Fendi Zanders memandang Wen Lan dan melanjutkan. Tahu. Wen Lan mengangguk lagi dalam keadaan kesurupan. Kamu pergi. Fendi Zanders melambaikan tangannya dengan lembut ke arah Wen Lan. Dan Wen Lan tidak berani ragu sama sekali, dan buru-buru berbalik dan berjalan menuju kejauhan. Setelah melihat Wen Lan pergi, Fendi Zanders menghela nafas tanpa daya. Karena semakin banyak orang yang mengetahui identitas Fendi Zanders sekarang, bukanlah hal yang baik bagi Fendi Zanders untuk menyembunyikan identitasnya. Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia berjalan lurus ke depan.
Tapi setelah Fendi Zanders mengambil 2 langkah, sebuah mobil hitam berhenti di pinggir jalan. Seorang pria berotot berpakaian hitam keluar dari mobil dan berjalan ke arah Fendi Zanders. "Halo, bos, kami ingin memberitahumu sesuatu." Pria kuat berbaju hitam itu berbisik kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders memandang ke atas dan ke bawah pada pria kekar berbaju hitam itu. Dia tahu bahwa pria kekar ini adalah pengawal Zhou Chaoyang, jadi orang yang mencarinya saat ini adalah Zhou Chaoyang. "Mungkinkah Zhou Chaoyang menemukan identitasku?" Fendi Zanders tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, tetapi dia dengan cepat menolak gagasan ini. Karena hubungan antara Zhou Chaoyang dan Fendi Zanders adalah hubungan atasan-bawahan, jika Zhou Chaoyang benar-benar mengetahui identitas Fendi Zanders, maka dia tidak akan pernah mengirim pengawal untuk menemukannya. Jadi Zhou Chaoyang seharusnya mencari Fendi Zanders saat ini karena urusan Zhou Muxue. Baiklah. Fendi Zanders memandang pengawal itu dan setuju, lalu berjalan ke depan. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders mengikuti pengawal itu menuju seorang pria paruh baya. Dan pria paruh baya ini tidak lain adalah ayah Zhou Muxue. "Paman Zhou, tahukah kamu apa yang kamu inginkan dariku?" Fendi Zanders berjalan tepat di depan Zhou Chaoyang, dan bertanya kepada Zhou Chaoyang tanpa ekspresi. Zhou Chaoyang perlahan menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan kemudian bertanya kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat tenang, "Apa hubunganmu dengan putriku?" "Xiaoxue dan aku hanyalah teman biasa." Jawab Fendi Zanders tidak rendah hati atau sombong. "Hanya persahabatan biasa." Setelah Zhou Chaoyang mendengar kata-kata ini, jejak kekecewaan terlihat jelas di matanya. Awalnya, dia berpikir jika Fendi Zanders bisa mengatakan yang sebenarnya kepadanya, dia mungkin akan memberi Fendi Zanders kesempatan untuk menjodohkannya dengan Xiaoxue. Bagaimanapun, Zhou Chaoyang hanya memiliki Zhou Muxue sebagai putrinya, dan dia tidak ingin Zhou Muxue menikah dengan seseorang yang tidak dia sukai. Tapi dia tidak menyangka Fendi Zanders begitu lemah sehingga dia bahkan tidak berani mengakuinya. Bab 665. Zhou Chaoyang mau tidak mau melihat ke arah Fendi Zanders, dengan ekspresi sangat kecewa di wajahnya. "Paman Zhou, kamu datang ke sini untuk menanyakan pertanyaan ini padaku, kan?" Saat ini, Fendi Zanders bertanya lagi kepada Zhou Chaoyang. Dan Zhou Chaoyang menarik napas dalam-dalam, lalu berkata tanpa ekspresi, "Saya memanggil Anda ke sini hari ini, bukan hanya untuk masalah ini, tentu saja, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa mulai hari ini dan seterusnya, saya harap Anda dapat menjauh dari Xiaoxue. *2. Menjauhlah dari Xiaoxue." Setelah Fendi Zanders mendengar kalimat ini, dia tidak bisa menahan cibiran. "Kamu sama sekali tidak layak untuk putriku sekarang, jadi aku harap kamu berhenti mengganggu Xiaoxue, apakah kamu mengerti maksudku?" Zhou Chaoyang sama sekali tidak menatap Fendi Zanders, dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Dan Fendi Zanders memandang Zhou Chaoyang dari atas ke bawah, lalu bertanya kepada Zhou Chaoyang tanpa ekspresi, "Lalu menurutmu orang seperti apa, Paman Zhou, yang layak untuk putrimu?" "Orang seperti Lin Zihua bisa melakukan itu. Apakah itu layak?" "Lin Zihua." Setelah Zhou Chaoyang mendengar ini, dia mencibir dengan jijik, dan kemudian berkata dengan ringan, "Lin Zihua tidak cukup baik untuk putriku sekarang, dan dia hanya dalam masa observasi sekarang, dan dibandingkan dengan Lin Zihua, Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk saya amati. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengamati." Fendi Zanders tersenyum main-main. "Itu benar, jika Lin Zihua dapat dipromosikan menjadi jurusan dalam 5 tahun ke depan, saya mungkin masih mempertimbangkan untuk membiarkan dia bersama putri saya, jika tidak, dia tidak memenuhi syarat untuk bersama putri saya." Zhou Chaoyang berkata kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat dingin. Meskipun nada suara Zhou Chaoyang dingin, Fendi Zanders bisa merasakannya. Ekspresi percaya diri di wajah Zhou Chaoyang ketika dia mengucapkan kata-kata ini. "Saya tidak menyangka kamu akan memiliki tuntutan yang begitu tinggi terhadap pacar Xiaoxue." Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. "Bukannya saya memiliki persyaratan yang tinggi, tetapi jika saya serahkan Xiaoxue kepada orang-orang sepertimu, aku merasa tidak nyaman. Anda tidak memiliki kemampuan untuk melindungi Xiaoxue selama sisa hidup Anda. Aku tidak akan pernah melihat putriku menikah dengan orang sepertimu." Dari. Meskipun nada suara Zhou Chaoyang lembut, ada sedikit nada dingin dalam kata-katanya. "Lalu apa yang akan kamu lakukan jika bosmu menyukai Xiaoxue?" Fendi Zanders bertanya pada Zhou Chaoyang dengan nada main-main. Zhou Chaoyang tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, "Maksudmu bosku? Benar, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki bos? Menurutku orang seperti dia seharusnya bisa melindungi Xiaoxue. Jika dia menyukai Xiaoxue, apa yang akan kamu lakukan?" Fendi Zanders bertanya pada Zhou Chaoyang dengan lembut. Zhou Chaoyang memandang Fendi Zanders dan tidak bisa menahan keraguan selama 2 detik, lalu berkata dengan suara rendah, "Jika bos saya tertarik pada Xiaoxue, saya akan mengambil inisiatif untuk menanyakan pendapat Xiaoxue. Setelah itu semua, ini urusan Xiaoxue sendiri."
Jika Xiaoxue setuju, tentu saja saya senang, tetapi jika Xiaoxue tidak setuju, saya tidak akan memaksanya. Mendengar kata-kata Zhou Chaoyang, Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum sedikit. Saya harus mengatakan bahwa Fendi Zanders sangat puas dengan kata-kata Zhou Zhaoyang. Menurutku Paman Zhou, kamu mungkin salah paham. Xiaoxue dan aku hanyalah teman biasa. Kita berdua tidak bersama, dan kita tidak akan bersama di masa depan, jadi kekhawatiranmu tidak perlu. Fendi Zanders memandang Zhou Chaoyang dengan ekspresi sangat tenang dan berkata, kalian berdua benar-benar hanya teman biasa. Melihat Fendi Zanders tidak terlihat sedang bercanda, Zhou Zhaoyang bertanya kepada Fendi Zanders dengan ekspresi bingung. Tentu. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu melanjutkan, Xiaoxue dan saya baru mengenal satu sama lain kurang dari setengah bulan, dan saya sudah punya pacar, jadi saya tidak punya pemikiran lain tentang Xiaoxue, saya hanya perlakukan dia sebagai adikku. Zhou Chaoyang melihat nada suara Fendi Zanders begitu tulus, dan merasa bahwa Fendi Zanders tidak akan berbohong padanya. Jadi Zhou Zhaoyang mengangguk ringan, lalu berkata dengan ringan, karena kamu telah mengatakannya, maka aku akan mempercayaimu sekali. Jika kamu ingin mengejar anak-anakku, kamu dapat datang kepadaku dan aku akan memberimu kesempatan. Izinkan Anda memulai dari tingkat akar rumput di perusahaan saya, jika Anda dapat mencapai ketinggian yang saya inginkan dalam waktu 5 tahun, saya juga setuju dengan kalian berdua untuk bersama. Zhou Chaoyang sendiri berasal dari keluarga biasa, dan itu karena promosi Li Xiuqian sehingga dia mencapai posisinya saat ini. Jadi ketika dia melihat Fendi Zanders saat ini, seolah-olah dia melihat dirinya sendiri saat itu. Jika dia bisa membawa Fendi Zanders di sisinya, jika Fendi Zanders benar-benar bersedia melakukannya kemajuan, bukan tidak mungkin membiarkan Fendi Zanders mewarisi posisinya di masa depan. Lagi pula, apa yang dikatakan Zhou Chaoyang kepada Fendi Zanders saat ini, jika dilihat oleh orang biasa, pasti akan dianggap sebagai hal baik yang jatuh dari langit. Kata-kata Zhou Zhaoyang dapat menyelamatkan orang biasa dari perjuangan setidaknya 20 tahun. Apakah kamu ingin aku pergi ke luar negeri bersamamu dan bekerja di perusahaanmu? Fendi Zanders membeku sesaat, lalu bertanya pada Zhou Chaoyang dengan lembut. Benar, saya tahu kondisi Anda sangat rata-rata. Jika Anda ingin bersama putri saya, kekurangan Anda mungkin adalah kesempatan, dan saya akan memberi Anda kesempatan sekarang, tetapi premisnya adalah Anda harus meninggalkan Jiangcheng bersama aku, dan dalam 5 tahun ke depan kamu tidak akan bisa bertemu Xiaoxue lagi selama setahun. Zhou Zhaoyang memandang Fendi Zanders dan sedikit mengangguk. Maaf, saya masih sekolah, saya tidak bisa meninggalkan Jiangcheng. Fendi Zanders menjawab Zhou Zhaoyang dengan ringan. Saya dapat membantu Anda dengan urusan akademis Anda. Paman Zhou, apakah ada hal lain yang harus Anda lakukan? Jika Anda tidak ada pekerjaan, saya akan pergi dulu. Sebelum Zhou Zhaoyang dapat berbicara, Fendi Zanders berbicara langsung. Apakah kamu yakin ingin melepaskan kesempatan ini? Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Zhou Zhaoyang bertanya kepada Fendi Zanders dengan ekspresi terkejut. Benar, aku tidak ingin kamu memberiku kesempatan ini, Xiaoxue dan aku hanyalah teman biasa, dan aku tidak ingin bersama Xiaoxue. Jawab Fendi Zanders ringan. Melihat Fendi Zanders tidak berbicara, Zhou Chaoyang sangat terkejut. Karena Zhou Zhaoyang tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders akan menolaknya. Melihat Zhou Chaoyang tidak berbicara, Fendi Zanders berbalik dan berjalan menuju kejauhan. Pada saat ini, hanya Zhou Zhaoyang yang tersisa berdiri di tempatnya dengan ekspresi wajah yang sangat luar biasa. Mungkinkah aku terlalu memikirkannya? Mungkin Fendi Zanders benar-benar tidak menyukai Xiaoxue. Zhou Zhaoyang tidak bisa menahan nafas pelan.